إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واصطفى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Masyarul muslimin, saudara jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji kebesaran Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan kenikmatan terbesar kepada kita sekalian, yakni kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang penuh berkah ini. Tiada lain dan tak bukan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan daripada penciptaan kita yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Salam berbingkai salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini, di mana tugas utama yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan perkara tentang akhlak, sebelum menyampaikan perkara tentang muamalah, sebelum menyampaikan perkara tentang ilmu dan pendidikan yang lainnya, maka yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat untuk menyembah dan memohon pertolongan. Sebagaimana yang sering kita baca di setiap salat wajib dan salat sunnah kita, maupun di setiap tilawah Al-Quran kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan, keyakinan dan rasa takut yang disertai dengan al-mahabbah dan ar-raja, rasa cinta dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua yang hadir di masjid ini rela meninggalkan berbagai macam rutinitas keduniaan kita, rela meninggalkan berbagai macam rutinitas kesibukan kita, karena ada al-mahabbah dan ar-raja, ada rasa cinta dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat ibadah salat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini menjadi asbab
menjadi sebab turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan kita di dunia ini, terlebih-lebih lagi di akhirat insyaallah. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat dan insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang dimana dalam catatan sejarah salah satu hal yang begitu mengundang decak kagum adalah bagaimana proses kepemimpinan beliau ketika memimpin umat Islam. Suatu ketika beliau sedang berkhutbah, dan menurut catatan sejarah, nasihat yang beliau sampaikan pada saat itu adalah nasihat yang pertama dan tidak pernah lagi disampaikan setelahnya sampai beliau wafat. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan tidak untuk sia-sia dan tidak pula dibiarkan sia-sia. Ketahuilah bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili dan membalas setiap perkara yang telah kalian perbuat. Maka merugilah manusia yang keluar dari kasih sayang Allah, yang kasih sayangnya meliputi segala hal, dan celakalah mereka yang tidak mendapatkan surga, yang surga seluas langit dan bumi. Maka beruntunglah manusia di hari esok, di akhirat kelak, yang senantiasa takut kepada Rabb-Nya, yang rela menukar dunia yang sedikit dengan dunia yang banyak, yang rela menukar dunia yang fana dengan akhirat yang kekal. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat dan insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam nasihat yang mulia ini mengandung begitu banyak ilmu dan manfaat bagi orang-orang yang ingin mengambil ilmu dan manfaat di dalamnya. Betapa tidak, nasihat yang begitu sampaikan mengandung makna yang begitu sangat mendalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, makhluk yang bernama manusia, diciptakan bukan untuk sia-sia dan tidak pula dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sia-sia. Karena sebahagian orang berpikir bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dibiarkan begitu saja. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengingatkan kepada kita, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah kalian mengira kalian diciptakan dan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di antara kita begitu banyak syariat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita, menurunkan seorang nabi dan rasul agar kita senantiasa mengikuti ajaran yang dibawa. Bahkan sampai Allah menciptakan surga dan neraka sebagai bukti kepada kita bahwa janji yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita akan Allah buktikan di akhirat kelak. Sekalipun insan illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ketika kita berbicara tentang dimensi ibadah, maka ibadah tidak hanya sekedar kemudian menunaikan rukun iman dan rukun Islam, tetapi seluruh dimensi kehidupan kita.
kehidupan kita di dalam berumah tangga, mendidik anak dan istri kita, kehidupan kita bermasyarakat, bertutur kata yang baik dengan tetangga kita, bahkan menjadi orang yang jujur, adil ketika kita diberikan amanah untuk memimpin. Itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memahami setiap titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sebagai ladang ibadah kepada kita, maka saya yakin dan percaya kita akan senantiasa berlomba-lomba menjadi sosok dari Umar bin Khattab, seorang khalifah yang begitu sangat luar biasa dengan kepemimpinannya yang begitu sangat adil. Beliau sangat takut ketika diberikan amanah, karena beliau khawatir bahwa jangan sampai amanah ini yang kemudian akan menyebabkan beliau kemudian jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat dan insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, bahwasanya manusia tidak dibiarkan untuk sia-sia dan tidak pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita untuk sia-sia dalam kehidupan dunia ini, sehingga Allah mengingatkan kepada kita bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan dari setiap amal perbuatan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahwasanya barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar biji zarah, maka Allah akan senantiasa memperlihatkan balasan. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, walaupun keburukan itu hanya sebesar biji zarah, maka Allah senantiasa akan memperlihatkan balasan. Sehingga setiap amal ibadah yang telah kita lakukan, setiap tutur kata yang keluar dari lisan kita, setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, perbuatan kita, semuanya tercatat dengan rapi di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di akhirat kelak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan amal perbuatan kita, Allah menyatakan, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu, dan cukuplah pada hari ini dirimu menjadi penghisap bagi dirimu sendiri. Kalau di dunia ini kita punya persoalan, kita punya permasalahan, kita bisa dibela oleh orang yang memiliki kekuasaan, maka di akhirat kelak tidak demikian. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Setiap manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka mari kita memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak yang mana kebaikan yang kita lakukan, apakah keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai kita merasa melakukan ketaatan kepada Allah hanya sekedar satu kali datang ke masjid dalam sepekan, melaksanakan ibadah salat Jumat. Padahal ada banyak dimensi ibadah yang lain yang kemudian Allah syariatkan kepada kita, yang kemudian bisa menjadi jalan buat kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat dan insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inti dari nasihat yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa ketahuilah bahwa orang yang kemudian mendapatkan ketenangan di akhirat kelak di hari esok adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh aspek kehidupannya tidak lain dan tak bukan semuanya senantiasa disesuaikan apakah sesuai dengan tuntunan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang bertakwa sejatinya adalah orang yang senantiasa mawas diri, khawatir apakah langkah kakinya, ayunan tangannya, penglihatan yang dilihat oleh matanya
Informasi yang didengar oleh telinganya semuanya akan mendatangkan keridhaan Allah kepadanya, atau justru sebaliknya, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa akan senantiasa berhati-hati di dalam setiap aspek kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قضاء الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.